Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang cara melakukan atau cara pembuahan anggur Jupiter ini ya, dengan cara sistem putis pucuk. Dan apa saja caranya, simak di video ini sampai selesai biar tidak gagal paham ya. Nah, dan sebelum lanjut ke videonya, sini saya kembali mendoakan semoga kita semua itu selalu dalam keadaan sehat dan semoga rezeki kita semua selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung saja ke intinya ya. Nah, namanya juga putis pucuk. Nah, ini dulu saya lakukan pembatasan di sini ya. Saya lakukan pemotongan di sini. Habis itu dia menumbuhkan, mohon maaf. Nah, saya lakukan pemotesan di sini ya. Nah, putis pucuk di sini dan tunas airnya di sini pecah. Nah, ini masih ada mata batnya ya ini. Nah, ini masih ada mata batnya, tunas airnya pecah. Dia membawa bunga ya ini. Tahu sudah menjadi berry. Nah, dan ini tadi dia mau pecah juga tapi kayaknya itu tidak membawa bunga ya. Nah, dan ini mata batnya pecah. Nah, ini mata batnya ya, ini mata batnya pecah. Nah, dia membawa dua klaster. Nah, ini dua dompol. Nah, dan karena ini tidak membawa bunga lagi, jadi kita melakukan pemotesan lagi putis pucuk di sini. Kalau ini nanti tidak membawa bunga, ini kita bisa lakukan pemotongan di sini. Nah, kalau mata batnya ini pecah tapi dia tidak membawa bunga, nih mata batnya ini nanti pecah tapi dia tidak membawa bunga, kita lakukan pemotongan lagi di sini. Ini supaya mata batnya ini pecah juga. Nah, kalau itu tidak membawa bunga, nah kita biarkan saja untuk memberi bunga-bunga atau calon buah ini nutrisi ya. Nah, kalau dia membawa bunga kita pelihara juga. Nah, di sini saya akan perlihatkan. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Ini sehabis kita putis pucuk di sini ya. Ini habis kita putis pucuk tapi dia pecah, tidak membawa bunga. Ini sayurnya tidak membawa bunga dan ini juga tidak membawa bunga ya. Nah, kita akan lakukan pemotongan di sini ya. Ini saya ambil gunting dulu. Nah, kita akan lakukan pemotongan sekiranya di sini ya. Nah, ini bertujuan supaya mata batnya ini pecah nantinya dan membawa bunga ya. Nah, ini daunnya kita buang, ini juga kita buang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini dulu kita lakukan pembatasan juga seperti itu tadi, tapi dia pecah, dia membawa ini satu klaster bunga atau satu calon buah. Nah, dan karena ini tidak membawa bunga, kita lakukan pemotongan di sini ya. Nah, ini. Nah, ini supaya nanti mata batnya ini pecah dan membawa bunga ya. Kalau dia tidak membawa bunga, itu juga kita pelihara karena buat memberi nutrisi dari calon buah-buah ini ya. Nah, seperti ini kan tidak membawa bunga ini. Nah, ini kan batnya mau pecah. Nah, ini kita potong aja di sini ya. Nah, ini kita potong saja seperti itu. Itu tujuannya supaya nanti ini membawa bunga ya. Ini. Nah, kalau dia tidak membawa bunga, kita pelihara lagi sampai 1 atau 2 daun. Kita potes daunnya. Kita tunggu mata batnya yang lainnya pecah. Nah, seperti ini kan, ini tidak membawa bunga. Nah, ini tidak membawa bunga, ini kita lakukan pemotesan. Nah, seperti itu supaya nanti mata batnya ini pecah ya dan membawa bunga.
Ini matabatnya ini. Nah, mungkin saya akan contohkan di sini saja karena di situ terlalu tinggi, karena itu sistem para-para ya. Nah, namanya juga putus pucuk ya, kita harus melakukan putus pucuk di seperti ini ya. Pakai kuku juga tidak masalah, atau pakai apapun itu kita lakukan pemutusan seperti ini. Nah, nanti harapannya di tunas-tunas yang muncul di sini akan membawa bunga ya, akan membawa bunga, dan itu yang akan kita pelihara ya. Nah, kalau dia tidak membawa bunga, nanti kita pecahkan di batnya ya, seperti yang saya contohkan di video-video tadi. Nah, ini ada contohnya lagi yang saya lakukan pemotesan putus pucuk tadi ya. Ini dia pecah dua ya, mata tunas air dan tunas bat. Tunas airnya membawa bunga, ini membawa bunga satu, dan ada satu lagi ya ini. Nah, ada dua ya. Nah, dan ini pun dia kayaknya membawa bunga itu, tapi itu kecil dan itu tidak akan kita pelihara ya. Nah, caranya adalah kita buang daunnya ini dan kita potes saja ini, atau kita potes di sini saja. Nah, itu ini tujuannya supaya matabatnya ini pecah ya. Nah, ini ada matabat, ini juga ada matabatnya. Nah, dan itu harapannya nanti kalau pecah akan membawa bunga ya. Dan yang ini kita biarkan saja, ini kita pelihara. Nah, ini kan tidak membawa bunga ini. Setelah kita potes pucuk, nah ini kita potes pucuknya di sini, dan dia tidak membawa bunga tuh. Nah, kita potong saja di sini. Namanya juga potes pucuk ya, yang harus diterapkan ya seperti ini. Nah, kalau nanti matabatnya ini tidak, nah bentar. Kalau matabatnya ini nanti tidak membawa bunga, kita potong lagi di sini ya. Kita tunggu matabat yang ini pecah dan harapannya membawa bunga. Nah, ini juga tidak ada yang membawa bunganya, hanya membawa bunga-bunga dari bunga PHP seperti ini. Nah, ini adalah bunga PHP ya. Nah, kita buang saja. Nah, seperti itu. Kita sisakan satu daun atau dua daun ya. Nanti kita tujuannya adalah memecahkan dari bat ini ya. Nah, ini ada matabat, ini kita buang saja. Nah, ini juga kita buang saja. Nah, nanti kalau dia pecah, ini matabatnya akan membawa bunga. Nah, saya akan contohkan yang sudah pecah ya. Nah, ini kan matabatnya pecah. Ini dulu saya lakukan pemotesan di sini. Nah, itu matabatnya pecah, dia membawa satu dompol ya. Nah, dan ini kita potong, buang saja. Dia membawa satu dompol bunga, dan di atasnya kita lakukan pembatasan kemarin supaya buahnya ini cepat membesarnya, dan ininya kita rawat sampai beberapa daun ya. Nah, ini kan tidak membawa bunga. Nah, ini tuh hanya membawa bunga PHP ini. Nah, kita lakukan pemotongan lagi di sini. Nah, itu harapannya seperti tadi, matabatnya nanti pecah dan membawa bunga ya. Kita lakukan seperti itu saja karena ini sistem putus pucuk ya. Nah, kalau sistem tidak putus pucuk atau kita melakukan pembuahan secara serentak, kita tidak perlu melakukan yang seperti ini. Kita hanya melakukan axial break atau pembatasan di titik tertentu. Nah, nanti kita berikan pupuk generatif dan habis itu kita lakukan pemotongan. Nah, nanti akan saya terapkan juga atau saya akan bagikan tentang caranya ya. Tapi untuk sekarang saya membagikan yang ini dulu karena ini varian anggur yang sangat mendukung dengan cara ini ya, sangat genjah menurut saya.
Dan mungkin seperti itu saja ya. Nah, ini kan juga saya lakukan pembatasan di sini. Nah, ini bekas saya lakukan pemotongan di sini. Dan tunas airnya ini pecah. Nah, dia membawa bunga ini. Ada 2 dompol ini. Nah, itu kurang jelas sih. Itu ada 2 dompol, tapi itu agak kecil ya. Nah, nanti kalau dia bagus kita pelihara, kalau tidak bagus kita potong saja di sini. Nah, kita potong di sini, kita harapannya martabatnya ini pecah ya. Nah, dan seperti itu seterusnya. Nah, semoga di sini kawan-kawan semua, sahabat-sahabat pengangguran semua bisa paham, dan apabila ada yang kurang dipahami bisa dikomentari ya. Nah, saya di sini pamit. Apabila ada salah dalam perkataan dan ada yang menyinggung kawan-kawan semua, saya mohon maaf. Nah, saya di sini cuma belajar dan kita semua di sini belajar. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.